Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini Adonai Ministry kembali mengajak kita melalui streaming online untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saat Bapak Ibu Saudara kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, hadirat Tuhan akan melawat kita. Kita semua yang pagi hari ini sungguh-sungguh rindu akan lawatan Tuhan, akan mujizat Tuhan melalui pujian penyembahan kita yang ilahi itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu biar kita boleh memberikan pujian penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan saya percaya saat ini adalah waktu di mana Tuhan boleh melawat setiap kita. Biar mujizat Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan kita boleh alami pagi hari ini. Bersamamu Bapa, kami boleh melewati setiap pergumulan dan tantangan yang ada. Dan bersama Tuhan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Oh
Mari semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sembah Dia, sembah Yesus. Karalabaya shikaralabaya takaralaya shikaralabaya se. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kelimpahan. Haleluya. Rabakaralabaya shikaralabaya se. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Thank you, Jesus. Hanya Kau satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Urapi dan menyaksikan streaming pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat sentuhan-Mu bagi setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Maaf, ini saya dadakan streaming pagi karena Sis Hesti ada punya acara nanti sore. Biasanya kan jam 5, tapi tidak apa-apa. Kita bisa fleksibel waktunya. Saya bisa mencari pemusik yang lain, penyembah yang lain, tapi saya cocok ya. Ini yang kadang nggak gampang. Untuk ada satu hal DNA yang dari ilahi, ada satu hal yang membuat hal yang berbeda. Cari wifi yang RT2 aja. Pagi hari ini saya bicara tentang benih dan buah, ya. Tentang buah dan benih. Berarti ada buah, berarti ada benih. Tanpa ada benih, tidak ada buah. Contoh, ini saya lihat mama saya menyaksikan streaming, ya. Jadi tanpa ada satu hal benih yang papa saya taruh di atas mama saya, tidak ada saya sampai hari ini. Ya, bahkan tidak ada sister saya Clara Sianturi, bahkan Deliana Sianturi yang menyaksikan, ya kan, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau mau dilihat, ya, benih yang ditanamkan generasi yang di atas dari setiap kehidupan pribadi kita adalah benih yang unggul, bukan benih yang gampang dirusakkan karena keadaan, kondisi dan situasi. Saya punya benih yang takut akan Tuhan. Sampai punya 3 generasi, ya, dari opung, dari om dan tante, dari generasi, ya saya sendiri. Saya tidak tahu nanti generasi yang diponakan saya di bawah ini siapa, saya tidak mengerti. Tapi saya tahu, pasti kalau DNA kita generasi yang di atas punya benih yang unggul, pasti ada yang menggariskan. Berarti ada yang mewariskan. Karena apa? Ini waktu dan saatnya. Tuhan katakan benih-benih yang ada di dalam diri kita, yaitu benih kebenaran, benih Alkitab, apa yang tertanam, apa yang kita dengar, itu harus menghasilkan buah. Buah berbicara tentang buah juga sih, ya. Ya, buah ada hasilnya. Kalau buah benih yang ditanam gak bagus, pasti buahnya juga gak bagus. Makanya orang dibilang apa? Buah gak jauh dari pohonnya. Jadi kalau pohonnya benar, ya toh manis, pasti buahnya manis. Makanya seperti lagunya gini loh. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita nyanyikan, biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar
Biasari, Lena Silen, Linis Jun, Carmelo, Moy. Nah ini Carmel, Moy, adik kelas saya SMA, Lina Silen. Biar Tuhan dengar pagi hari ini kehidupan kita menghasilkan buah. Biar didengar oleh Tuhan, manis kita pribadi-pribadi yang benar-benar punya integritas yang daripada Tuhan. Ya, karena kita tahu jika Tuhan memberi kesempatan untuk kita bernapas, berarti hari ini kita punya berkat serta karunia yang berlipat-lipat kali ganda. Contoh tadi, ini rekan saya dari Surabaya, Ibu Lucia telepon. Dia bilang apa? Dia mendapatkan satu posisi yang berpindah, ya kan? Bagaimana di posisinya ini adalah tidak seperti yang biasanya, ya. Tapi saya tahu ada maksud dan rencana buat Ibu Lucia untuk lompatan sebentar saja kali ya di posisi yang Tuhan kasih yang terbaru, karena di balik itu semua ada destiny perpindahan yang besar dan ya dahsyat, ya. Jadi yang Tuhan katakan, apa yang Ibu Lucia tanamkan benihnya, ya kan, yang sudah harus berbuah. Dimanapun Tuhan utus, Tuhan kirim Ibu Lucia, benih buahnya harus berdampak, ya. Nah jadi di sini Tuhan katakan, ini kesempatan di mana Tuhan bisa naikkan level Ibu Lucia lebih lagi dan lebih lagi. Kalau dilihat Ibu Lilis Jun, ya, bagaimana di masa pandemi begini dia bisa menjual dan mendapatkan banyak transaksi-transaksi, berarti benihnya sudah cukup, makanya benihnya itu berbuah. Jadi hari ini buah apa yang kamu hasilkan? Otomatis kita punya buah pertobatan, ya. Kedua yaitu buah keselamatan. Yang ketiga buah jiwa-jiwa yang kita nanti bawa ke hadapan Tuhan. Karena ini tahun penuaian, tahun di mana Tuhan bawa kita untuk kita mengenal manusia roh di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau dilihat di sini, kita di sini dikatakan apa? Kita hidup bekerja untuk memberi dan menghasilkan buah dalam kehidupan adalah buah yang benar. Jadi Tuhan akan mendengar engkau manis, engkau taat, engkau setia, engkau itu adalah sesuatu hal yang berbeda di antara yang lainnya. Kalau dilihat Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Berarti kalau hari ini Lasma Hesti ada di dunia ini, ya kan? Berarti ini kita bekerja untuk mendapatkan, yaitu mahkota. Di dalam kita menghasilkan penginjilan, di dalam kita menjadi kesaksian Tuhan yang hidup dimanapun Tuhan mau. Bukan tentang buah yang tidak mempunyai karakter, yang tidak dari ilahi. Hari-hari ini Tuhan mendandani kita, ya, mempercantik diri kita untuk tidak ada apa? Dosa di masa lalu. Daging harus mati, roh yang daripada Tuhan harus muncul ke permukaan. Jadi semua yang baik, semua yang manis, pikirkanlah itu semua dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita punya hidup, gaya hidup dunia, ya, mengeluh, memperguncingkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada semangat hidup, tidak ada sesuatu hal punya perubahan. Jadi hari ini miliki perubahan di dalam Tuhan, karena ini masih bulan-bulan Paskah, ya, di mana kita akan menerima berkat supranatural, di mana kita terima janji-janji Tuhan yang belum selesai. Jadi silo arti kata dari saya dapatkan Timothy Parengkuat adalah hal anak kerajaan. Saya ulang kembali, kalau orang-orang anak kerajaan pasti dia mewariskan kerajaan daripada Tuhan ada dalam diri kita. Apapun yang kita minta, kita sebagai anak, yaitu kita akan mendapatkan satu janji warisan yang daripada Tuhan yang tak terkalahkan, bahkan tak tergantikan. Jadi saya amati di bulan April awal, saya sudah mendapatkan berkat-berkat yang tanpa saya harus utarakan, yang tanpa saya harus membuat satu hal, saya harus bersuka cita. Belum, karena apa? Belum yang besar, tapi saya bersuka cita dari hal yang terkecil. Apalagi waktu saya perjalanan, ya, dari kota Jawa Timur, terus saya berangkat lagi besoknya ke kota Jawa Tengah, Jogja dan kota Solo. Itu baru saya alami perjalanan yang
sungguh yang berbeda. Bahkan 2 hari ini saya dibawa Tuhan, nggak tahu ya, istirahat total. Ya, bahkan dibawa Tuhan puasa. Setelah saya buka puasa, tidur terus. Saya jadi bingung, Tuhan kenapa jadi saya tidur begini ya? Apa waktunya saya rehat? Tapi saya lihat benih buah yang saya sudah jalankan kemarin-kemarin pasti dapat hasilnya. Bahkan satu komitmen yang saya perkatakan dengan tamu saya adalah lelucon yang lucu sekali. Tidak saya akan sampaikan, tapi kalau terobosan itu terjadi, baru saya saksikan. Ya, di situ Tuhan menunjukkan supranaturalnya. Di situ Tuhan buat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah masuk di dalam pemikiran Tuhan. Dan hidup saya itu terjadi. Jadi saya cengang-cengang oleh Tuhan. Wow, Tuhan Engkau dahsyat. Baru kali ini perjalanan yang aku jalani adalah perjalanan yang berbeda. Jadi kalau mau dibilang jalan dengan Tuhan, miliki keintiman, ada pengwahyuan yang Tuhan akan lepaskan dalam setiap kehidupan kita. Untuk Karmel Moi, Tuhan katakan, ini waktu dan saatnya engkau harus berdiri, engkau harus menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup engkau sendiri. Bahkan Tuhan akan buat engkau berbeda di antara temanmu. Dan Tuhan katakan, ini waktu dan saatnya, ini promosi yang dari Tuhan. Pasti Tuhan akan bukakan dalam hidupmu. Dalam 5 hari ke depan buat Karmel Moi, Tuhan katakan, lihat, penyertaan Tuhan belum selesai. Masih terus dan terus lagi. Ya, biarlah setiap yang terbaik daripada Tuhan engkau terima pada hari ini. Dalam nama Yesus. Yang pertama adalah tentang benih bagiku harus memberi buah. Ya, berarti adalah tanpa benih tidak ada buahnya. Banyak di antara kita hanya berfokus kepada buahnya tanpa mau menabur benih dulu. Ya, jadi untuk menjadi buah maka harus ada benih yang ditabur. Contohnya Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama masih ada kehidupan, tak akan pernah berganti. Bahkan dibilang bahwa dunia ini berputar. Begitu pula kehidupan kita berputar. Hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam. Jadi yang Tuhan katakan buat setiap kita, Yohanes 12 ayat 24, ya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan katakan, ya, biji gandum harus jatuh ke tanah yang tepat. Contohnya peribahasa gimana? Gajah meninggalkan belalang, gading, ya. Gajah meninggalkan gadingnya waktu dia tidak ada. Tapi gading saya tidak tahu ini selamanya atau permanen, temporer atau permanen. Tapi gading dari gajah nggak akan bisa dipatahkan, bahkan nggak bisa dihanguskan. Kalau kita meninggal, ya toh, kita pasti meninggalkan nama baik, ya. Walaupun istilahnya daging kita cepat dimakan oleh tanah raya, tapi tulang masih ada berapa puluh tahun. Jadi Tuhan katakan, ya, kalau kita dipanggil Tuhan meninggalkan nama yang baik, jangan meninggalkan nama yang buruk. Bahkan orang meninggal bisa dilihat di sisi terakhir, ya. Berapa orang yang hadir, berapa orang yang merasa hal kehilangan. Itulah ciri khas orang yang punya integritas yang daripada Tuhan. Jadi di sini yang kedua, buah yang baik dinikmati banyak orang, ya. Hidup yang berbuah dikatakan baik merupakan hasil penilaian orang-orang lain di sekitar kita. Bukan menurut anggapan kita, kita ini sudah benar, belum. Kalau dikatakan baik, harus baik dari orang, bukan kata kita sendiri. Makanya kadang saya bilang gini, selidikin saya, seperti lagunya apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
Apakah hatiku menjauh dari kasih-Mu? Apakah pikiranku menjauh dari pikiran-Mu? Selidiki kalau aku serong, selidiki aku kalau aku salah. Karena kita tidak tahu, kita perlu mengkoreksi yang dari bangun tidur maupun sebelum tidur malam hari. Biar kita didapati Tuhan setia. Bahkan biar saya dan setiap pemirsa yang hadir di tempat ini juga tetap setia. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Tidak bisa dikalahkan oleh kondisi dan keadaan apapun. Jadi kalau dilihat Lukas 6, 43 dan 44 ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebab dari pohon dikenal buahnya. Ya. Jadi kalau orang yang baik pasti dilihat atasannya, baru lihat bawahnya. Nah, ini kadang saya punya candaan di keluarga ya. Adik saya kadang kalau siang kiri bilang begini, kamu punya dua paduan, papa dan mama. Papa saya orangnya galak, menurut orang, ya. Bukan menurut orang, menurut kita. Tapi menurut orang, papa saya baik. Contoh waktu papa saya meninggal, saya sempat kaget. Bagaimana office boy sekian puluh tahun bisa tahu papa saya meninggal. Cuma saya bilang begini, Tuhan, papa saya lagi baik, tapi sekali lihat jahat. Tapi saya lihat kesaksian perkataan orang tentang papa saya adalah baik. Terus saya bilang begini, ternyata papa saya tidak mau menunjukkan kebaikannya buat orang di dalam hal yang dia suka, buat orang dan tidak pun juga orang katakan baik. Bahkan yang bisa menilai keadaan kita lapang bersaudara adalah orang-orang kita. Ya, makanya kadang dibilang begini, kasihan hidupmu selalu kena permasalahan. Kamu selalu dikatakan di keluarga provokator. Sementara bukan kamu punya karakter yang seperti itu. Kamu punya orang karakter mudah mengampuni dan melupakan. Nah itu yang saya kadang dari dulu sampai sekarang. Saya punya karakter tidak pernah mau mengingat-ingat. Sekali saya tidak suka saya bicarakan langsung, tidak pernah saya mengumpat di belakang. Kalau orang memperkatakan saya yang tidak baik, cuma saya bilang kasihan orang ini. Tapi ada waktunya saatnya. Kalau Tuhan buat berdamai, saya harus singkapkan, bukakan mana yang baik, mana yang tidak di atas orang itu. Bahkan kekristenan belum tentu dia punya karakter yang mudah mengampuni dan melupakan. Ya, kadang masih daging. Cuma Tuhan katakan, jangan ada lagi kemarahan. Biar setiap Tuhan bisa pakai kita asal wadahnya bersih. Kalau mau dibilang, ya, saya tidak mau punya sikap yang bergeser, karakter yang bukan daripada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan bawa saya punya pelayanan yang berbeda. Kalau saya tidak jaga karakter, kalau saya tidak punya sikap integritas Tuhan, habis saya tergiling akan dunia ini. Tapi saya punya sikap Tuhan, integritas daripada Tuhan. Apapun kondisi keadaan dunia tidak akan membuat menguasai hidup saya. Karena saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Jadi kalau dilihat lagi di sini tentang yang ketiga, berbuah adalah sebuah siklus yang tiada hentinya. Berarti buah ada musimnya ya. Rambutan biasanya bulan Desember. Akhir-akhir bulan ya. Tuh, kita kenal sekali rambutan di setiap akhir-akhir bulan. Buah itu ada siklusnya. Tapi Tuhan katakan kita berbuah nggak ada siklusnya. Ya, mau pandemi nggak pandemi, kalau kita mau berbuah lakukan yang terbaik, lakukan. Jangan ada yang menghalangi. Apalagi kalau Tuhan sudah berbicara, kerjakan. Di balik logika kita jangan main. Kesaksian sedikit, ya. Saya bilang Tuhan, saya mau punya pelayanan. Tapi bagaimana caranya? Kondisi keadaan, keuangan dalam kondisi yang tidak membaik Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah berutang. Bahkan saya kesaksian dengan rekan saya Emil. Tahu nggak Emil, waktu mau berangkat, keuangan itu cuma sekian. Tapi setelah pulang, ya loh, sebelumnya yang pemilik kendaraan rental bilang begini loh, Bu Lasma kalau bisa pembayaran sebelum hari Senin. Cuma saya bilang gini, Tuhan sebelum hari Senin, gimana judulnya pembayaran? Kurang separohnya ya Tuhan. Cuma saya katakan di hadapan Tuhan, aku kan memenuhi gitu seluruh keperluan dan kebutuhanku. Saya bilang sama Emil, belum hitungan Senin,
saya langsung pembayaran itu kendaraannya saya rental. Bahkan saya tambah waktu lagi. Cuma saya bilang begini, Tuhan, jangan dibikin saya kaget, harus tambah lagi. Ini biaya buat saya perpanjangan kendaraan. Engkau pasti Tuhan yang gak pernah berutang. Ya, kebetulan di sini ada Lilis Cut. Dia punya cici namanya Noni. Ya, kebetulan adik saya juga, Mami Ona juga sama. Dia marah kalau saya merental mobil. Kenapa kamu gak melangkah, ambil kendaraan, cicil? Saya bilang saya gak mau hidup berutang. DP dari mana? Saya bilang begitu ya. Cuma saya bilang, kalau Tuhan izinkan waktunya, tanpa saya harus berhutang, ada berkat yang Tuhan akan siapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan saya. Kalau Tuhan sudah dapati saya setia, apalagi kalau saya bisa bayar bensinnya, gitu, bisa bayar servisnya, pasti Tuhan kasih mobilnya lah. Karena kalau orang punya mobil, itu sehari bisa 250.000 bensinnya. Kalau saya bawa motor paling 20.000. Ya, iritnya luar biasa, belum parkirnya. Berarti kan Tuhan lihat kondisi keuangan pribadi. Tapi kalau mau dilihat sampai hari ini, ya, di masa pandemi, benih buah Tuhan dalam kehidupan saya pegang kuat-kuat. Saya bisa tuh merental mobil. Saya bilang iya ya. Kalau dipikir hari-hari ini pandemi Tuhan rental mobil 5 juta, itu keuangan kita dari mana? Orang harus kerja mati-matian. Ini zamannya orang PHK loh, ya. Pada gaji setengah, tapi Tuhan tidak kasih saya gaji setengah. Bahkan di masa pandemi, ya, saya no limit, unlimited. Saya tertawa. Jadi Tuhan katakan setiap kita berbuah, jangan ada siklusnya, ya. Biarlah setiap kita menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran. Buah satu hal yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Seperti pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingan. Hidup kita harus melekat kepada pohonnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yeremia 17:7 dan 8. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon ditanam di tepian air, merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air dan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetapi jauh yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di masa pandemi, rekan saya Hesti, ya, harusnya off berkat pelayanan, betul dah. Semakin di bawah Tuhan pandemi, semakin berkatnya. Amin. Bahkan buat televisi pun di masa pandemi dia bisa beli televisi. Udah gitu harga spesial lagi. Suaminya ngegodain saya, ya, dia bilang saya mau beli TV, harganya khusus, bisa enggak? Saya bilang bisa. Pakai anugerah Tuhan dalam hidup saya. Sampai saya bilang begini, Tuhan, ini TV yang saya beli melalui diberkati, salah modelnya Tuhan. Tapi saya harus beli yang model yang terbaru, yang Android. Jadi dia ngasih beli, saya pun beli. Dia ngasih dapat anugerah, saya pun dapat anugerah, bahkan dapat plusnya lagi. Bayangin, mana ada ya harga TV sekian bisa jatuhnya setengah lagi. Dia bilang, Min, udahlah bayar suka-suka kamu. Saya bilang amin. Jadi benih buah yang kita buat dimanapun kita bertemu dan berjumpa, seperti yang Dedi Timi bilang begini, ini waktunya anak kerajaan. Dilihat siapapun orang punya belas kasihan, dilihat kemanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, ada kemampuan, ada kekuatan. Saya bilang gini, iya ya Tuhan. Ternyata saya sudah dapat dulu SMT dari Tuhan, baru dikonfirmasi oleh Dedi saya. Saya aminkan, ini waktu dan promosinya. Ya, dibuat Tuhan kejutan. Silo tentang arti hal kerajaan. Makanya jangan bawa daging. Jadi kerinduan Tuhan buat setiap kita menghasilkan buah. Kita di sini diluputkan dari masa kekeringan, diluputkan dari masa penderitaan, diluputkan dari masa bencana. Musim kering, ya kan? Harus kita lalui, tapi bukan alasan kita tidak berbuah. Kita belajar lihat daripada Ishak 20, Kejadian 26 ayat 1, ya kan? Bagaimana di situ terjadi kelaparan di negeri itu, ya. Kalau dilihat lagi di tahun kering, Tuhan kita mendengar dan taat. Kalau kita taat akan perintahnya, justru kita akan mengalami satu hal, yaitu diberkati, ya kan? Di setiap situasi yang terhimpit masalah, kalau kita mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar apa kata dunia, janji Tuhan, ya dan amin. Kalau dilihat Kejadian 26
ayat 2 dan 3 dan 6, ya kan? Tuhan menempatkan dirinya dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang dikatakan kepada kita. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dan kalau dilihat, ya, akan Tuhan berkati seluruh negeri yang dimana Tuhan bersumpah pada setiap kita supaya kita menikmatinya. Ya, jadi di dalam masa kekeringan ini Tuhan bilang kita harus mendengar dan taat perintahnya. Bahkan dalam masa kekeringan, ya, teruslah menabur. Ya, bukan satu hal paksaan. Bagaimana di sini kalau dilihat, ya, Ishak diletakkan setelah Ishak menabur benih terlebih dahulu. Memang di sini juga dikatakan apa? Tuhan melakukan bagiannya dan kita mengerjakan bagian yang kita mau buat Tuhan kerjakan. Kejadian 26 ayat 12. Menaburlah Ishak di tanah dan tahun itu juga mendapatkan 100 lipat kali ganda. Dan orang itu semakin kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Ia sangat kaya. Saya aminkan kalau Tuhan memberi satu berkat berlimpah-limpah-limpah, bukan buat pribadi saya sendiri, tetapi buat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Selanjutnya berbuah di sini juga merupakan adalah hal keharusan, bukan sebuah pilihan. Apapun situasi, keadaan, kondisi kita, Tuhan bilang apa? Harus bagi kita memberikan satu hal, berbuah. Ya, Kejadian 26 ayat 15 dan 16. Kalau baca nanti di rumah, terus juga Kejadian 26 ayat 20b, ya. Sumur yang penuh konflik serta perdebatan, tapi Tuhan buat satu hal penuh kemujizatan, ya. Sumur yang penuh kebencian serta tuduhan. Bagaimana di sini juga dikatakan sumur yang berbuah dan Tuhan perluas di Kejadian 26, 23 dan 24 dan 33 yang sering kali Tuhan katakan sumur yang penuh janji Tuhan, yaitu Sheba. Kalau dilihat Galatia 3 ayatnya yang ke-26, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Jadi kalau kita tidak berbuah, jadi kalau kita tidak punya benih yang benar, jangan harapkan segala sesuatu hal diberkati dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kekristenan itu takut Tuhan, hukum, tabur, dan tuai. Apa yang kau tabur, pasti akan kau tuai. Kalau saya punya generasi yang suka menabur, pasti saya akan menikmati tuai. Karena saya punya opung yang sering menabur. Saya punya apa saya yang suka memberi, walaupun buat dirinya tidak ada sama sekali. Itu yang kadang konflik dalam rumah tangga. Yang sering kali mama saya yang marah. Kalau papa saya punya uang, selalu sukanya memberi, tanpa berpikir ke depannya. Tapi di masa papa saya pensiun, tapi di mana papa saya sih tidak punya hal keuangan. Tapi papa saya tidak pernah mengalami hal kekeringan. Ya, dia bisa tuh sebulan sekali bisa pulang kampung. Saya juga kaget. Kenapa bapak saya bisa pulang kampung ya Tuhan? Sementara pesawatnya mahal. Hari begini, sekarang kita mau pergi aja kemana susah. Ya, sudah dilakukan lockdown. Ya, pertanggal berapa saya tidak tahu. Ada yang bilang kemarin tanggal 22, tapi saya tanggal sekian masih ada di Surabaya. Bahkan kemarin saya masih pulang dari Jogja dan Semarang aman tiba di sini. Harusnya kan tanggal 6, 22 atau tanggal 6, tapi kemarin dengar berita ya dari orang di sini, Mbak bilang apa? Orang dari Jakarta mau pulang ke Pekalongan sudah dibalikan walaupun punya antigen. Ya, ini kan belum tanggal 6, baru tanggal 1 Tuhan sudah perketat. Jadi Tuhan katakan jangan rasa di masa pandemi di lockdown hidup kita di penjara. Berarti kalau kita di penjara kita merasa belum layak di hadapan Tuhan. Berarti kalau kita merasa di penjara itu belum menang dalam setiap kehidupan. Bawa sukacita di dalam Tuhan. Jadi di sini menabur benih dan berbuah di setiap musim. Pasti Tuhan menyertai dan memberkati kita, serta memberikan karunia dalam setiap kita. Dan di situ Tuhan akan mengalirkan berkat tak berkesudahan. Ya, jadi juga dikatakan benih tidak ada buah, tidak akan ada buah. Dan benih bicara tentang menabur, atau kata lainnya ada harga yang harus kita bayar. Ya, kalau dirangkum di sini buah yang baik akan dilihat banyak orang. Ya, jadi pastikan buah yang kita hasilkan dari pohon yang baik. Saya nggak tahu saya jahat apa galak Bu Hesti.
Fleksibel. Tegas. Karena apa? Jeng Hesti tidak pernah saya marahin. Sebelum saya mau marah, dia udah tahu dulu. Ya toh, seperti komitmennya kan. Saya maju mundur saja saya ngetik kemarin Jeng Hesti streaming, dia kaget, dibikin saya pulang ke Jakarta. Saya bilang enggak, semasa lebaran dari saya dari sini. Ya, cuma saya bilang begini, kembali lagi. DNA saya dengan Jeng Hesti sama. Kita boleh cari yang lainnya, tapi kalau tidak sama DNA-nya repot. Ya, karena apa? Seorang pembicara adalah seseorang yang punya kesamaan dengan pemuji dan penyembah. Seorang pembicara tergantung yang bukanya penyembah. Kalau penyembahnya punya spirit yang kuat, begitu pula pembicaranya. Ya, kebetulan minggu lalu pun waktu saya pelayanan di GAB Sidoarjo, ya, di situ saya lihat Pak Aryadi ini berbeda bawa penyembahannya. Roh dalam diri saya bergelora. Bahkan waktu streaming di rumah Punoni juga sama, bergelora. Jadi saya punya kesemangatan di dalam hal pelayanan. Bahkan di situ Tuhan lawat luar biasa. Ternyata setelah saya selesai sampaikan firman Tuhan, Bu Gembala lanjutkan, hadirat Tuhan masih kuat di tempat ini. Saya bilang iya, karena benih yang ditabur Ibu Gembala, Epi Laksmi dan Susanto, gitu, adalah gembala yang benar-benar mempunyai satu hal integritas. Lumayan penyembahannya diperpanjang sampai ada orang mau kasih time limit, gembala bilang jangan, karena apa? Biar mengalir. Karena saya punya dispensasi waktu ya, karena mereka mengerti kalau saya udah punya pelayanan jangan dihalangi. Itulah satu hal lawatan Tuhan yang dahsyat. Jadi menabur di sini dikatakan apa? Tidak mengenal lelah dan tidak mengenal musimnya. Jadi kalau kita menabur tanpa henti, kita menabur mengharapkan sesuatu, nggak akan bisa. Apa yang Tuhan mau? Lihat sikap hati kita yang benar dulu. Kalau sikap hati kita udah benar, makanya semuanya pasti ditambahkan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi ini saatnya kita taat, ya. Penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, ini kebetulan ibuku Tan Milka menyaksikan Facebook. Bapak di dalam nama Yesus, hambamu berdoa buat Pak Santo pagi hari ini. Oleh kuasa bilur-bilur nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Pak Santo pagi hari ini, kami minta kelepasan, kebebasan buat Pak Santo Tuhan. Orang yang takut Tuhan, orang yang sering menabur, orang yang melakukan kebaikan, diluputkan dari sakit penyakit, diluputkan dari setiap malapetaka, diluputkan dari situasi kondisi apapun. Kami tahu Tuhan ini waktunya Pak Santo akan menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian Tuhan yang hidup dimanapun Pak Santo Tuhan kirim dan Tuhan utus. Karena ini waktunya Pak Santo dan Bu Milka akan menyaksikan penyertaan dan cinta Tuhan di tahun integritas, di tahun membangun manusia rohani, dan di tahun hal kemenangan. Apa yang jadi kebutuhan, keperluan pembiayaan dalam rumah sakit, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa. Berkati dokter, berkati suster, berkati obat-obat yang dipakai, berkati keempat, kelima putra dan putrinya, mantu dan calon cucunya. Berkati emak Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati usahanya. Apa yang dibuat dikerjakan, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Pak Santo. Biar segala yang terbaik, kelepasan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan buat Pak Santo pagi hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kebetulan buat Amelia Paruntung dari kota Poli-Poli. Berapa hari ini kau sedang menghitung hari-hari yang kau tabur? Ya, Tuhan katakan hari-hari yang kamu tabur, hari-hari yang kamu jalani. Ada perbedaan di mana Tuhan akan buat Amelia Paruntung. Ya, engkau akan menjadi kesaksian yang Tuhan yang hidup di sisi-sisi kamu punya pelayanan. Karena berapa hari ini orang-orang sedang melihat bagaimana Ibu Amelia Sistat ini mempunyai satu hal roh yang kuat
Jadi Tuhan katakan, bangkitkan semangat orang-orang yang ada sekeliling lingkungan. Karena engkau seorang yang mempunyai passion yang daripada Tuhan. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nanti baca di Kejadian 26 ayat 28 dan 29. Adonai Ministry pagi hari ini saya selesaikan. Saya kembalikan buat Pak Dani untuk doa syafaat hari ini. Uralama syekharala barala. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku rasakan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia. Glory bagimu Tuhan, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau, kami masyurkan namamu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pada pagi hari ini saat kami sudah menikmati baik pujian, penyembahan, firman Tuhan, maka kami yang melihat streaming pada pagi hari ini, siapapun kami yang melihat, apapun permasalahan dan pergumulan kami percaya dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Aliran kuasa kesembuhan mengalir, aliran kuasa kelepasan, aliran kuasa kemenangan, kuasa kelimpahan di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Engkau menerima keajaiban Tuhan. Engkau yang percaya pada pagi hari ini sesuatu yang ajaib, miracle terjadi dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa bahwa pada pagi hari ini tidak ada seorang pun yang tidak mengalami jamahan Tuhan. Semuanya yang melihat mengalami jamahan Tuhan. Kalau ada yang punya masalah dalam keluarga, masalah hutang piutang, hamba berdoa terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak ada satupun dari antara kami
yang tidak mengalami mukjizat, semua mengalami mukjizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang ada di kota Semarang, kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kota Semarang, atas kota-kota yang lain. Para pemirsa yang setia, dimanapun engkau tinggal, di situ ada kemuliaan Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau dan kami yang di tempat ini sehati, Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia dijamah oleh Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Pemulihan terjadi atas Indonesia, pertobatan terjadi atas Indonesia, revival terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin kota, pemimpin desa. Lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati persekutuan doa Adonai, satu persekutuan yang merindukan revival, satu persekutuan yang merindukan lawatan Tuhan. Maka kami yakin Tuhan, persekutuan ini membawa dampak yang besar di kota-kota dan yang ada di kota Semarang. Semarang juga berdampak. Semarang mengalami kegerakan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua di dalam satu tim, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, supaya kami menjadi alat-alat Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kami mau menerima berkat-Mu, berkat yang luar biasa, berkat yang besar, berkat yang dahsyat dari Tuhan. Biarlah hamba-Nya akan memimpin di dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam persekutuan yang manis pada hari ini. Di tahun P Alef ini, engkau adalah anak kerajaan yang dibedakan di antara yang lainnya. Biarlah berkat sukacita yang datang daripada Tuhan, kekuatan, hikmat, kemampuan, sampai kami selesaikan destiny sampai akhir. Ada sesuatu hal rancangan Tuhan yang indah. Biarlah berkat di dalam nama Tuhan Yesus diterima buat pemirsa, buat setiap kami yang ada di sini, yang percaya mendapatkan berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan sampai ketemu lagi Sabtu ke depan. Saya nggak tahu bisa sore. Oh, berarti Sabtu depan streaming jam 5 sore 17.00. Saya sampaikan berkat damai sejahtera, hidup berlimpah-limpah-limpah terjadi buat setiap menyaksikan streaming. Mari kita sapa. God bless you.